Kali ini kita bakalan bahas lagi simbol-simbol kuno yang mungkin aja sering kalian lihat tapi nggak tahu maknanya apa dan ada sejarah apa di balik simbol-simbol itu. Video kali ini video kedua setelah sebelumnya kita udah pernah bahas beberapa simbol. Di antaranya Eye of Providence alias mata satu, simbol kedokteran atau Rod Asclepius dan banyak lagi. Kalau misalnya kalian belum nonton, mendingan nonton dulu karena videonya menarik. Cari aja video Aurel yang judulnya Simbol Kuno dan Maknanya. Nah, kali ini kita bakalan bahas beberapa simbol, diantaranya swastika yang sering banget orang kaitin dengan lambang Nazi. Padahal nama dan bentuknya aja udah beda banget. Terus kita juga bahas simbol-simbol yang biasa dipakai dalam pemujaan atau pemanggilan setan yang siapa tahu diantara kalian lagi ngelakuin itu. Ih, ngeri banget, jangan ya. Terus ada juga simbol nazar yang biasa dipakai buat lindungi diri kita dari evil eye, atau kalau di sini dikenal dengan penyakit Ain. So, kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai habis. Swastika. Simbol kuno yang pertama kita bahas adalah swastika. Di zaman sekarang, lambang yang satu ini identik banget dengan kepercayaan Hindu. Makanya kalau kalian pernah nih jalan-jalan ke Bali, kemungkinan kalian bakalan temuin simbol ini di atas gapura atau gerbang pintu masuk. Selain identik dengan Hindu, sebenarnya simbol ini tuh nggak secara spesifik milik mereka. Kelompok kepercayaan lain juga pakai simbol ini dalam ajaran mereka. Kayak dalam kepercayaan Buddha dan Jaina yang mungkin kalian jarang dengar. Nama simbol ini, swastika, ternyata punya arti tersendiri. Kalau misalnya kalian cari di Google nih, di situ dijelasin kalau kata swastika diambil dari kata dalam bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata su artinya baik, asti artinya keadaan atau bisa juga berarti adalah, ditambah akhiran ka pengganti dari kata sifat jadi kata benda. Intinya kalau digabungin, kata swastika itu bisa diartiin sebagai keadaan yang baik atau sesuatu yang baik. Kata swastika sendiri banyak terdapat dalam kitab-kitab Hindu, kayak dalam kitab Weda dan Purana. Mungkin kalian juga sering dengar kata salam, Om Swastiastu. Itu juga diambil dari kata swasti yang artinya kebaikan. Makanya lambang ini tuh dianggap sebagai lambang kebaikan dan juga sebagai simbol dari perputaran alam semesta dalam kepercayaan teman-teman yang Hindu. Jadi sebelum simbol ini identik sama simbol keagamaan tertentu, sebenarnya simbol yang dikenal dengan nama swastika ini itu udah ada jauh sebelum itu. Kalau soal siapa penciptanya dan dari mana simbol ini berasal, kita nggak pernah tahu pasti. Dan namanya juga tentu aja bukan swastika. Simbol ini sendiri muncul dalam berbagai kebudayaan di seluruh dunia. Bentuknya yang simpel bikin simbol ini tuh gampang banget buat digambar. Jadi simbol ini gampang ditemuin di berbagai pahatan atau benda-benda yang ada di seluruh dunia. Dalam catatan sejarah, simbol ini tuh udah ada dan muncul ribuan tahun sebelum Masehi. Bahkan ditemuin di koin peradaban Mesopotamia, alat-alat dalam kebudayaan Viking dan Nordik, vas atau tembikar di Afrika juga Asia, bahkan orang Kristen awal juga pakai simbol ini dalam bangunan gereja. Dari semua kebudayaan itu, rata-rata nganggap simbol ini sebagai simbol suci, atau bisa juga sebagai atribut dewa kayak Zeus dan Thor, dan juga simbol perputaran matahari. Kalau kalian penasaran sama detailnya, kalian bisa baca buku The Swastika, The Earliest Known Symbol, karya Thomas Wilson. Ini buku recommended banget karena di situ dijelasin dengan detail sejarah simbol swastika dari sudut pandang beberapa ahli. Jadi bisa disimpulin kalau selama ribuan tahun, simbol swastika dikenal sebagai lambang kebaikan, lambang kekuatan dewa, keberuntungan, dan alam semesta. Kepopuleran simbol ini terus dipakai sama orang-orang nasionalis Jerman di tahun 1900-an sebagai simbol dari partai mereka. Dan disitulah simbol swastika mengalami pergeseran identitas. Jadi, ini semua bermula ketika seorang arkeolog dan pebisnis Jerman yang bernama Heinrich Schliemann nemuin reruntuhan kota yang diduga sebagai reruntuhan kota legendaris Troy tahun 1870-an. Di reruntuhan itu, Schliemann nemuin simbol swastika, terukir dalam ratusan tembikar, juga dipahat di dinding kota hilang itu. Karena simbol swastika ditemuin dalam kebudayaan Viking dan Jerman di masa lalu, Schliemann kemudian nyimpulin kalau kota Troy adalah kota hebat yang didirikan sama bangsa Arya, nenek moyang bangsa Jerman yang mereka anggap sebagai ras manusia superior dan sangat maju dalam peradaban manusia.
Ras Arya inilah yang menurut mereka yang pantas memimpin dunia dibandingkan ras manusia yang lainnya. Gak tahu dari mana asal teori ini, tapi teori ras Arya itu sangat populer di kalangan orang Jerman di sekitar abad ke-19. Kalahnya Jerman di Perang Dunia I bikin teori ras Arya ini masuk akal buat numbuhin sifat bangga orang Jerman sebagai keturunan bangsa Arya. Banyaknya simbol swastika yang ditemuin di Eropa sampai ke India juga bikin mereka makin yakin kalau nenek moyang mereka, yaitu bangsa Arya itu bangsa yang dulu menguasai daratan Eropa sampai ke Asia. Makanya simbol swastika terus dipakai sebagai identitas nasionalis Jerman yang baru. Simbol ini populer di Jerman abad ke-19, dan karena udah populer, politikus Jerman yang lagi naik saat itu, tidak lain tidak bukan Adolf Hitler, juga pakai simbol swastika yang udah dimodifikasi sebagai emblem atau lambang dari partai Nazi tanggal 7 Agustus 1920. Dalam catatan Mein Kampf milik Hitler, dia mengatakan kalau lambang swastika itu representasi dari perjuangan untuk kemenangan bangsa Arya. Dan akhirnya sejak saat itu lambang swastika identik dengan gerakan fasis Jerman pada saat Perang Dunia II. Tapi balik lagi, walaupun simbol swastika itu pernah identik dengan simbol kekerasan dan kejahatan, tapi kita nggak bisa terus-terusan ngaitin simbol ini dengan sejarah kelam di Perang Dunia II. Simbol ini sejak awal dipakai sama berbagai kebudayaan di seluruh dunia itu dengan tujuan yang positif. Dan sekarang juga masih dipakai sama beberapa kepercayaan di Asia, kayak Hindu, Jainisme, dan Buddha sebagai simbol religius mereka. Hexagram, Star of David, Pentagram. Siapa di antara kalian yang suka nonton film horor yang dalam ceritanya itu ada adegan ritual pemanggilan syaiton? Dalam beberapa film, biasanya ritual pemanggilan setan dimulai dengan gambar simbol tertentu. Sebenarnya ada banyak simbol sih, atau sigil buat manggil setan. Tapi kalau kalian perhatiin, yang paling sering dipakai itu adalah simbol hexagram atau Star of David atau pentagram. Kalian penasaran gak sih kenapa simbol-simbol ini tuh sering banget dipakai di ritual itu? Kenapa ya? Orang-orang tuh nggak pada pakai simbol lain. Misalnya kayak segitiga sama sisi, jajar genjang, persegi panjang, trapesium, ketupat. Kenapa? Ternyata ada alasannya. Kita bahas dulu soal pentagram. Kata pentagram berasal dari bahasa Yunani, yaitu pentagramon, artinya bergaris 5. Jadi pentagram simbol bintang yang punya 5 buah sudut lancip. Gambar bintang yang sering kalian gambar di buku catatan pas lagi sekolah, bukannya dengerin guru, malah gambar-gambar bintang. Tuh, yang cuma sekali tarik garis itu namanya pentagram. Simbol pentagram udah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan tiap kebudayaan, peradaban di dunia pakai simbol ini dengan tujuan yang beda-beda. Simbol pentagram tertua ditemuin di artefak peradaban Mesopotamia kuno yang diduga udah ada sejak tahun 3500 sebelum Masehi. Pentagram di zaman itu dipercaya sebagai simbol yang melambangkan jalur planet Venus di langit dan hubungannya dengan Dewi Ishtar yang dikenal sebagai Dewi Cinta, Perang, dan Kesuburan Mesopotamia kuno. Selain Mesopotamia, simbol ini juga muncul dalam peradaban Yunani kuno. Simbol ini diadopsi oleh Pythagoras, ahli matematika Yunani kuno, buat ngelambangin 5 elemen kehidupan: tanah, api, air, udara, dan jiwa bagian atasnya. Ini hampir sama kepercayaan Tiongkok kuno dan juga Jepang yang nganggep pentagram simbol dari api, tanah, metal, air, dan kayu. Selain Pythagoras, pengikutnya atau murid-muridnya itu juga nganggep simbol ini sebagai simbol yang sempurna, yang ngelambangin golden ratio di alam. Kalau di Babilonia kuno dan Sumeria, simbol ini berkaitan sama simbol keagamaan. Sedangkan di wilayah sekitarnya, mengenal simbol ini sebagai simbol penolak bala atau bisa juga sebagai jimat pelindung dari kekuatan jahat. Jadi di zaman dulu simbol ini bisa dibilang melambangkan hal-hal positif. Tapi ini kemudian berubah ketika pentagram diadopsi oleh orang-orang Kristen awal. Di abad pertengahan, orang-orang Kristen tuh mengadopsi simbol ini karena dianggap melambangkan 5 luka kudus yang didapatkan oleh Yesus ketika disalib. Simbol ini juga sering dipakai dalam ornamen gereja Katolik di masa itu. Ratusan tahun kemudian, tepatnya sekitar tahun 1200-an, terjadi reformasi besar-besaran oleh otoritas Katolik Roma yang ingin memurnikan ajaran Kristen dengan membuang segala hal yang berhubungan dengan agama lain. Salah satunya simbol pentagram yang dianggap sebagai simbol agama pagan di masa lalu. Akhirnya pentagram kemudian dianggap sebagai simbol setan, dan semenjak itu simbol ini dikonotasikan dengan hal-hal negatif. Terus di tahun 1855,
Mantan pendeta Katolik Roma yang bernama Eliphas Levi menulis semacam buku ensiklopedia ilmu sihir. Di situ dijelasin kalau simbol pentagram terbalik adalah simbol setan yang bisa mendatangkan kekuatan jahat. Dan semenjak itulah simbol pentagram ini populer sebagai simbol setan. FYI, mungkin ada yang masih belum tahu. Jadi kalau pentagram itu sebutan untuk gambar bintangnya. Tapi kalau tiap sudut bintang dihubungkan dengan garis lurus, maka membentuk pentagon. Alias di luar bintang tuh kalian kayak gambar circle gitu, gambar lingkaran. Itu namanya pentagon. Sedangkan kalau gambar bintang di dalam lingkaran disebut pentacle. Nah, selain pentagram, yang sering dipakai dalam ritual pemanggilan setan di film-film adalah simbol heksagram. Tadi kan disebutin kalau pentagram itu gambar bintang dengan 5 sudut lancip. Heksagram gambar bintang dengan 6 sudut lancip. Kayak di dalam angka Yunani, penta itu 5, heksa itu 6. Simbol ini udah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan eksis dalam berbagai kebudayaan. Tapi kalau sekarang lebih populer dengan sebutan Star of David atau bintang Daud yang dipakai oleh komunitas Yahudi. Bahkan jadi lambang bendera Zionis Israel. Sebelumnya simbol heksagram itu banyak dipakai sama peradaban zaman dulu, jauh sebelum Yudaisme berkembang. Lambang ini populer di wilayah Asia sebagai hiasan yang diukir di tempat-tempat atau barang-barang tertentu. Dan simbol ini juga biasa dijadiin hiasan atau ornamen dalam peradaban awal Mesopotamia sampai ke daratan Inggris. Jadi di zaman dulu ini tuh cuma ornamen yang nggak punya arti khusus, nggak punya arti tertentu gitu. Gambar heksagram di zaman dulu tuh biasanya ditemuin berdampingan sama simbol lain kayak pentagram dan swastika. Simbol ini kemudian diadopsi sama Yudaisme bukan sebagai gambar bintang Daud atau Star of David, tapi dikenal sebagai perisai Daud atau Magen David. Karena simbol ini universal, makanya simbol ini tuh banyak ditemuin dalam berbagai artefak, peradaban kuno, dan berbagai aliran kepercayaan. Simbol ini biasanya dijadiin segel di masa awal Yudaisme, Kristen, dan Islam. Bagi Yudaisme atau Yahudi, simbol ini tuh awalnya cuma dekorasi biasa aja. Terus di abad ke-14, barulah simbol ini dijadiin simbol resmi mereka. Kalau di Kristen, heksagram ini banyak ditemuin dalam dekorasi gereja dan dijadiin segel resmi raja-raja Kristen. Kalau di Arab atau Muslim terutama, heksagram dikenal dengan nama segel Sulaiman atau Seal of Solomon yang berkaitan dengan Nabi Sulaiman dalam kepercayaan Abrahamik. Sulaiman dalam kepercayaan Abrahamik dianggap sama sebagian orang itu ada hubungannya dengan ilmu sihir. Jadi inilah alasan kenapa heksagram ini dianggap ada kaitannya dengan hal-hal negatif berkaitan dengan ilmu sihir. Kalau di India, simbol heksagram itu banyak ditemuin di kuil-kuil kuno dan udah dipakai sebagai ornamen selama ribuan tahun. Dalam kepercayaan Hindu, simbol heksagram ini dipakai sebagai simbol Dewi Laksmi, yaitu Dewi kekayaan, keberuntungan, dan kekuatan. Kalau dalam Buddha, simbol ini biasanya dipakai sebagai pembantu dalam kegiatan meditasi. Jadi simbol heksagram ini awalnya digunakan sebagai ornamen atau hiasan, terus dipakai sebagai segel atau sigil, yang oleh sebagian orang kemudian dipercaya kalau simbol ini ada hubungannya dengan kekuatan sihir sampai keselekan tuh. Oke, lanjut. Ankh. Kalau sebelumnya simbol-simbol yang dibahas itu terdapat di banyak kebudayaan, simbol kali ini tuh spesifik cuma ada di dalam kebudayaan Mesir kuno. Mungkin kalian udah sering lihat simbol ini tapi nggak tahu namanya. Simbol ini dikenal sebagai simbol Ankh, yaitu simbol yang melambangkan kehidupan dalam budaya Mesir kuno. Simbol ini juga dikenal sebagai kunci kehidupan. Dari sekian banyak nih simbol yang ada di Mesir kuno, ini tuh salah satu yang paling terkenal yang udah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Bentuknya kayak salib yang bagian atasnya berbentuk lingkaran. Ini tuh melambangkan kehidupan manusia yang abadi atau tidak terputus. Selain kehidupan, simbol ini juga melambangkan kesuburan di masa lalu yang ada hubungannya dengan Dewi Isis. Dewi Isis. Kalau kalian perhatiin, dewa-dewa Mesir kuno atau bisa juga Firaun digambarin sering megang simbol Ankh di tangan mereka yang digunakan sebagai lambang kekuatan ilahi mereka dan juga sebagai keselamatan. Salah satu alasan kenapa simbol Ankh dikenal sebagai simbol kehidupan karena dalam kepercayaan atau agama Mesir kuno, Ankh dikatakan punya kemampuan untuk menghidupkan sesuatu, baik secara fisik maupun spiritual. Simbol ini biasa dipakai sama para dewa buat ngidupin kembali orang yang udah meninggal.
Makanya simbol ini tuh banyak banget terdapat di pahatan kuburan Raja Mesir kuno. Dewa Anubis atau Isis sering terlihat memakai simbol ini buat ngidupin jiwa orang yang udah meninggal supaya bisa hidup kekal di akhirat. Orang-orang Mesir kuno juga mengenal konsep akhirat, yang dimana hal itu dilambangin dengan simbol Ankh ini. Selain identik dengan atribut dewa, Ankh juga sering dipakai oleh ahli pengobatan Mesir kuno. Biasanya mereka bawa simbol ini tuh kemana-mana, bahkan nulisin simbol Ankh dalam alat-alat pengobatan dan buku. Orang-orang Mesir kuno pada umumnya juga pakai simbol ini sebagai jimat perlindungan karena dipercaya simbol itu punya kekuatan magis. Jadi secara umum simbol ini gak cuma ngelambangin kehidupan tapi juga dianggap sebagai pelindung. Kalau soal kenapa bentuknya kayak gini, kita masih nggak tahu pasti. Beberapa ahli menduga kalau simbol Ankh bentuknya kayak gini tuh diambil dari bentuk ban pinggang, ikat pinggangnya Dewi Isis. Ada juga yang mengklaim kalau simbol Ankh ini berhubungan dengan kesuburan karena bentuknya sendiri yang agak mirip dengan simbol wanita dan pria yang saling berhubungan. Yang sebaiknya kita nggak usah bahas lebih lanjut. So kesimpulannya, simbol Ankh dipakai dalam kebudayaan Mesir kuno sebagai lambang kehidupan, kesuburan, penyembuhan, juga lambang kekuatan banyak dewa-dewa seperti Anubis dan juga Dewi Isis. Ouroboros. Kalau kalian udah kenal sama mitologi Nordik, mungkin sekilas simbol ini ngingetin kalian dengan Jormungand, ular besar, konon mengelilingi bumi. Yang pada kiamat nanti atau Ragnarok, Jormungand bakalan jadi lawannya dewa Thor. Dan spoiler alert, mereka berdua bakalan metong. Tapi simbol Ouroboros ini nggak ada hubungannya sama sekali sama mitologi Nordik. Simbol Ouroboros adalah simbol yang menggambarkan ular yang menggigit ekornya sendiri. Nggak ada yang tahu pasti apa maksud dari simbol ini, tapi beberapa orang berpendapat kalau simbol Ouroboros melambangkan siklus kehidupan yang kekal, berulang secara terus-menerus. Mungkin bisa dibilang hampir mirip sama lingkaran kehidupan ya, circle of life, tanpa awal dan tanpa akhir, seperti dalam konsep kepercayaan tertentu. Simbol ini sepertinya berasal dari kebudayaan Mesir kuno, soalnya penggambaran simbol Ouroboros tertua ditemuin pada sarkofagus kuburan Tutankhamun, seorang firaun Mesir kuno yang memerintah sekitar tahun 1332 sampai 1323 sebelum Masehi. Di situ Ouroboros digambarin mengelilingi Dewa Ra dalam proses penyatuan Dewa Ra dan Osiris. Ouroboros dalam penggambaran itu merupakan manifestasi dari Mehen, dewa ular, yang dalam catatan lain tuh punya tugas buat melindungi Ra dalam perjalanannya di akhirat. Mehen juga diartikan sebagai awal dan akhir dari siklus waktu. Dalam kebudayaan Mesir kuno, Ouroboros bisa juga ngelambangin makhluk hidup ular yang bernama Sata, yang mengelilingi bumi dengan tujuan untuk melindungi kita dari serangan musuh dari luar bumi. Gak mirip ya sama Jormungand ya kalau dipikir-pikir. Ouroboros kadang juga diasosiasikan dengan Dewi Wajat, yang merupakan simbol perlindungan dan keabadian. Sebenarnya konsep ular yang menggigit ekornya ini sering banget dikait-kaitin sama mitos dan legenda ular lain di seluruh dunia, dan semuanya itu rata-rata gambarin konsep siklus waktu yang terjadi secara terus-menerus. Nazar Bonjol. Kalian percaya nggak kalau pandangan mata dengki seseorang itu bisa mengakibatkan hal yang buruk terjadi sama kita? Percaya nggak percaya sih, tapi konsep ini ada dan dikenal dalam berbagai kepercayaan. Pandangan mata ini dikenal dengan sebutan evil eye atau mata jahat. Tapi kalau di Indonesia lebih populer dengan sebutan penyakit ain. Intinya entah gimana caranya, pandangan orang yang dengki, iri hati sama kita itu bisa punya efek negatif yang mempengaruhi kehidupan kita. Contoh kasus, misalnya kalian sering upload foto sama pasangan kalian, abis itu tiba-tiba kalian malah sering berantem atau bahkan pisah. Itu katanya salah satu efek dari evil eye ini. Tapi itu balik lagi sih sama kepercayaan kalian masing-masing. Untuk melawan evil eye bisa dengan beberapa cara. Bisa dengan cara berdoa, atau bisa juga pakai simbol yang bakalan kita bahas ini. Nah, Nazar Bonjol adalah jimat penangkal evil eye yang asalnya dari Turki, yang berbentuk mata dominan berwarna biru. Dalam bahasa Turki, nazar itu diambil dari penglihatan, yang diambil dari bahasa Arab. Sedangkan boncu berarti mutiara atau manik-manik. Jadi bisa diartikan kalau nazar boncu adalah aksesoris mata yang digunakan buat menangkal atau melindungi si pemakai dari serangan evil eye atau mata jahat. Jimat ini diperkirain udah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi dan tersebar di seluruh wilayah Mediterania. Tapi simbol ini kemudian lebih populer di Turki dan wilayah sekitarnya.
Jimat ini awalnya dibuat dari tanah liat, dicat pakai warna buatan, tapi sekarang kebanyakan terbuat dari keramik. Jimat ini biasanya dipakai sebagai kalung atau digantung di pintu rumah, bangunan, kantor, juga ditempel di pohon. Alasan kenapa jimat ini berwarna biru kemungkinan berasal dari pengaruh filsuf Yunani yang bernama Plutarch yang bilang kalau orang yang bermata biru kemungkinan lebih gampang memberikan tatapan mata jahat. Makanya buat melawan mata biru ini orang-orang juga pakai mata biru. Mata biru dibalus mata biru. Entah siapa yang lebih kuat. Kalau kalian perhatiin sebenarnya penggunaan simbol mata sebagai pelindung tuh udah ada sejak lama ya. Orang-orang Mesir kuno pakai simbol mata Horus sebagai simbol perlindungan dan keselamatan. Mata Horus juga kadang digambarin berwarna biru yang mungkin menginspirasi terbentuknya nazar ponco. Intinya sejak zaman dulu di wilayah Mediterania, simbol mata banyak digunakan sebagai media perlindungan dari kekuatan jahat. Kalau jimat ini selain berfungsi sebagai penolak dan pelindung dari mata jahat, bisa juga dipakai sebagai jimat keberuntungan. Tapi jangan sampai kepercayaan kepada benda ini bikin kalian lupa berdoa kepada Tuhan ya. Oke, itu dia semua. Nggak semua sih, belum semua. Masih banyak banget. Itu dia part 2 dari simbol-simbol kuno. Menarik ya. Buat kalian yang di video pertama kayak bilang, ayo dong lanjutannya, part selanjutnya mana? Mohon maaf ya, lama banget sampai part kedua ini diupload. Seperti biasa kalau misalnya ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, ada yang mau didiskusikan, mungkin ada misinformasi mau dikoreksi, mungkin ada kesalahan dalam spelling, saya mohon maaf. Harus belajar bahasa lebih banyak lagi supaya pelafalannya lebih baik dari setiap istilah-istilah yang ada di semua video yang aku upload. Oh iya, kalau yang dari tadi ada yang salfok? Salfok nggak? Sama kalung dan juga gelang. Ini adalah merchandise aku yang berkolaborasi dengan Sorcery. Kalau misalnya kalian mau membelinya, sebenarnya udah dari kemarin-kemarin udah aku taruh sih di akhir video. Cuman just in case kalian nggak sampai akhir video di video yang kemarin-kemarin dan di video ini kalian sampai di akhir video, hai, terima kasih sudah nonton sampai segini panjangnya. Dan kalau misalnya kalian kepo sama merchandise aku, ini natural stone. Ada yin and yang, ada Medusa, ada Hercules, ada Aphrodite. Kalian cek aja di websitenya Sorcery. Ada nama aku di sini. Penting banget gak sih? Tapi ini awet banget. Ini titanium. Jadi kalian mau pakai sehari-hari, mau sampai punya anak cucu cicit juga masih awet. Juga ini juga titanium. Ini di orbit. Jadi kayak kalung couple gitu. Kalau kalian mau couplean kado gitu buat pacar kalian, kembaran. Monggo cek aja atau nanti aku taruh linknya. Kalau misalnya aku lupa taruh linknya, kalian cari aja Sorcery gelang gitu, pasti ada muncul websitenya. Cari yang collab sama Aurelva. Oke deh, sekian dulu. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Simbol ini sendiri muncul dalam berbagai kebudayaan. Jadi bisa disimpulin kalau selama Jadi, ini semua bermula ketika seorang arkeolog dan pebisnis Jerman. Hexagram, star of sempurna, yang melambangin golden ratio di alam. Kalau di Babilonia, gara-gara ngeledekin Damian nih. Kalau di Babilonia kuno dan Sumeria, sebel banget gue. Nazar Boncugo adalah jimat penangkal evil eye yang asalnya dari Turki. Bentar. One eternity later. Make sure dulu. Turki.
Bonju. Waduh, salah.